Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Baik, Tiara. Baik. Lebih baik saya mati daripada saya melihat kamu menikah lagi dengan orang lain. Jangan, Jay. Mundur, Tiara. Mundur. Saya nggak main-main, Tiara. Saya bukan tipe orang seperti ibu. Saya hanya mengancam. Ini saya, Jay. Saya punya kemauan saya sendiri, Tiara. Jay, astagfirullah dulu, Jay. Hidup saya sudah hancur. Daripada hidup saya semakin sakit seperti ini, lebih baik saya mati. Jay! Oh, ya Allah. Jay! Oh, ya Allah. Jay! Ya Allah, ya Allah. Jay! Jay! Jay, tolong jangan begini, Jay. Jay! Jay, buka mata. Jay! Jay, tolong jangan begini. Jay, buka mata. Jay! Sudah. Pak Muklis, bagaimana keadaan J? Belum ada pemberitahuan, Pak. Dia masih di UGD. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiara? Jay memaksa Tiara untuk kembali padanya. Tapi Tiara tidak mau. Dan dia melakukan tindakan konyol seperti ini. Pak Dimas, persoalan anak Bapak ini bukan persoalan main-main. Dia sudah sangat terguncang, Pak. Dan ini sangat berbahaya. Dari dulu, dia tidak menginginkan perceraian. Maknya lah yang memaksa. Akhirnya, sikapnya tidak terkendali. Tiara, Papa mau bicara dengan kamu empat mata. Tris. Oh, Tiaranya mana? Dia sedang bicara dengan Pak Dimas. Om jadi bingung, Chris. Bagaimana kalau ternyata terjadi apa-apa dengan Jay? Keadaan akan jadi runyam, Chris. Tiara pasti terguncang dan merasa bersalah. Kita doain aja, Om. Insya Allah nggak terjadi apa-apa sama dia. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Saya nggak bisa kembali lagi sama Jay, Pak. Nggak bisa. Saya udah berusaha untuk melupakan masa lalu saya. Saya udah berusaha untuk melupakannya. Dan saya nggak mau lagi kembali ke masa lalu saya. Saya nggak mau, Pak. Tolong jangan paksa saya. Jangan paksa saya. Tiara, bukannya Papa mau memaksa. Tapi kamu harus melihat dampaknya akibat penolakanmu itu. J sudah melakukan bunuh diri. Dan itu sangat memalukan. Dia bisa saja melakukannya lagi. Begitu kamu pergi meninggalkannya. Tolonglah Tiara. Papa mengakui kesalahan Mama J dan kesalahan Papa sendiri yang tidak bisa membantu kamu saat itu. Tapi Papa tidak ingin gara-gara itu semua rumah tangga kalian jadi berantakan. Papa mau memperbaikinya. Papa akan berusaha meyakinkan mamanya J agar bisa menerima kamu. Kamu bisa kan? Masalahnya bukan itu. Masalahnya ini masalah perasaan saya. Saya udah gak mencintai J. Tiara, kadang dalam kehidupan kita tidak memerlukan cinta. Tapi sedikit kepedulian dan sedikit rasa iba akan membangunkan kembali rasa cinta yang pernah hilang.
kamu tidak mencintainya lagi. Karena pada saat itu tidak ada yang mendukung cinta kamu. Percayalah, seandainya kamu bisa kembali kepada Jay, dan Jay bisa berubah lagi seperti dulu, kamu pasti bisa mencintainya lagi. Tiara, kamu mau kan? Tanti, kamu jadi nitipin apel untuk Arif. Katanya apelnya Arif udah habis. Iya, apelnya Mas Arif memang habis. Tolong belikan ya Mbak, 2 kilo aja. Ya udah Ran, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ada apa sih Pak? Itu Bu, gembel lewat sembarangan aja. Minggir lu, mata lu buta. Melotot lagi. Minggir! Pak, stop Pak. Haris! Haris! Sudah sadar pemabuk tua yang gak tahu diri. Masih bagus sopir taksi itu baik dan mau mengantar kamu ke sini. Kalau tidak, kamu sudah dibuang ke tempat sampah. Gak tahu malu. Sekarang pergi dari sini. Saya tidak mudah kasihan melihat kamu yang mabuk seperti ini. Pergi! Terima kasih. Saya tidak bisa disogok dengan barang. Meskipun saya ulang tahun, tapi saya membiasakan diri untuk tidak menerima hadiah. Sekarang, bawa kotak itu. Saya tidak mau kotak itu jadi alasan kamu untuk kembali pada saya. Belum bayar, Bu. Ibu kalau mau turun di sini, bayar dulu, Bu. Bu, kok ngelamun, Bu? Ibu belum bayar, Bu. Ibu belum bayar. Ya Allah Mas J, kenapa jadi begini sih Mas? Sudah, Pinky. Sudah. Doakan Masmu cepat sembuh. Iya, gimana kalau Mas J nggak bisa sembuh Pak? Gimana kalau dia nggak bisa sembuh? Kita harus bilang apa sama Mama? Sekarang Mama sakit dan nggak tahu kalau keadaan Mas J begini. Ya Allah ya Tuhan, cobaan apa lagi yang menimpa keluarga saya ya Allah. Udah cukup ya Allah. Mas J. Ya, udah 4 hari kita intai, ternyata dia mau kencan di sini. Sudah deh Nol, biarin aja dia kencan di mall daripada dia kencan di hotel. Mas Koko ini gimana sih? Dia kan udah tua, udah gak pantas jalan-jalan di mall. Pokoknya kita mesti kasih peringatan sama Mama. Ayo. Enggak, jangan. Ayo Mas. Ma ngapain di sini? Ma mau kencan ya di sini sama cowok-cowok itu yang badannya gede itu. Tahu diri Ma nggak pantas, udah tua, udah buat tanah, udah bangkotan. Hei, kamu tuh ngomong apaan, Minul? Pokoknya Minul nggak mau tahu. Ma harus
tinggalin tempat ini. Malu, Ma, malu. Ayo cepetan. Halo darling, I love you. Mas Edi, how are you today? Yes. Aduh, maaf, kakek terlambat. Habis gara-gara si Rudi sih gak mau nganterin kakek. Jadi ya kakek nyasar tuh. Brengsek tuh si Rudi. Kesel nih kakek. Loh. Kok udah pesan makanan? Ayo sekarang kita makan ya. Ayo, makan. Loh. Ini siapa ini? Hah? Siapa? Ini Minul, anakku yang sering aku ceritakan itu loh, Mas. Ya. Anakmu ya? Wah. Subur amat ya. Subur. Emangnya tanaman? Kakek ini siapa? Dan apa urusannya sama? Saya ini Edi binti Mugeni. Saya ini kakeknya Rudi dan juga calon suami Makme. Hah? Calon suami Mak? Oh iya. Bener, Mak. Mak, sekalinya dapet kayak pohon kering begini. Apa nggak ada laki-laki lain, Mak? Ranti, saya yakin sekali itu Haris, Ranti. Saya yakin sekali. Saya nggak pernah bisa melupakan wajahnya. Tapi kenapa dia bisa seperti itu? Dia seperti pengemis, Ranti, seperti pemulung. Mungkin benar apa yang dikatakan dia. Pada waktu 8 tahun yang lalu dia datang kemari. Dia kan mengatakan bahwa segala-galanya sudah habis. Hartanya habis, istrinya kabur. Ya, mungkin saja dia sekarang jadi pemulung. Tapi Ranti, saya tidak habis berpikir. Saya nggak nyangka kenapa dia bisa sampai separah itu, Ranti. Saya nggak nyangka sama sekali. Ranti, saya harus menemukan dia. Saya harus menemukan dia, Ranti. Bayu tahu alamat terakhir dia? Saya nggak tahu. Alamat terakhir istrinya? Saya nggak tahu, Ranti. Saya udah nggak pernah mau tahu dan memang saya betul-betul nggak tahu. Saya udah nggak mau ingat-ingat dia lagi, Ranti. Udah nggak ada di otak saya sedikit pun tentang dia. Udah nggak ada. Saya sudah melupakan dia, Ranti. Tuhan, andai kata tadi di jalan tidak terlalu ramai, mungkin saya bisa ketemu dia. Mungkin saya bisa menemui dia, mengikuti dia kemana dia pergi. Mudah-mudahan Bayu masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan dia. Kalau memang Bayu masih memikirkan dia, nggak ada salahnya Bayu berubah sikap. Saya rasa perasaan Bayu terhadap dia tidak sedikit pun berkurang. Buktinya, Bayu masih saja mengkhawatirkan dia. Saya doakan, mudah-mudahan Bayu masih bisa dipertemukan dengan dia lagi. Tiara, ayah sudah dapat hotel. Kita pulang dan istirahat ya. Ini sudah malam. Tiara di sini aja ya. J-nya belum siuman. Tiara, menurut ayah, sebaiknya kamu istirahat dulu. Kamu kan dari siang belum istirahat. Jay kan ada orang tuanya. Serahkan saja sama orang tuanya.
Enggak, Ayah. Tiara nggak bisa ninggalin J. Tiara nggak bisa ninggalin dia. J kan masih tanggung jawabnya Tiara kalau terjadi apa-apa. Tiara takut. Ayah pergi aja ke hotel istirahat sama Krishna. Tiara di sini aja nungguin J. Baiklah. Ayah ke hotel dulu. Kamu jaga diri kamu baik-baik. Kalau ada berita apa-apa, Ayah diberitahu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara, bukannya Papa mau memaksa, tapi kamu harus melihat dampaknya akibat penolakanmu itu. Jim melakukan bunuh diri dan itu sangat memalukan. Dia bisa saja melakukannya lagi. Begitu kamu pergi meninggalkannya. Tolonglah Tiara, Papa mengakui kesalahan Mama Jay dan kesalahan Papa sendiri yang tidak bisa membantu kamu saat itu. Tapi Papa tidak ingin gara-gara itu semua rumah tangga kalian menjadi berantakan. Masalahnya bukan itu. Masalahnya ini masalah perasaan saya. Saya udah gak mencintai J. Tiara, kadang dalam kehidupan kita tidak memerlukan cinta. Tapi sedikit kepedulian dan sedikit rasa iba akan membangunkan kembali rasa cinta yang pernah hilang. Kamu tidak mencintainya lagi karena pada saat itu tidak ada yang mendukung cinta kamu. Saya akan bicara sama Tiara. Saya akan membawa Tiara pulang. Saya juga sudah membeli tiket untuk dia. Om kira Tiara belum mau pulang, Chris. Dia masih mau menemani Jay. Om, kita harus yakinkan Tiara kalau ini bukan urusannya lagi. Yang Jay lakukan itu kan kemauannya Jay sendiri, bukan kemauan Tiara. Dan saya nggak mau Tiara ada di sini terus. Saya takut Tiara dipengaruhi oleh keluarganya Jay. Saya khawatir melihat keadaan Tegar, Pak. Seharian kerjanya hanya melamun saja. Saya khawatir kalau keadaan ini akan mempengaruhi nilai raportnya nanti.
Pelajaran-pelajaran yang saya berikan tak ada satupun yang masuk ke dalam otaknya. Dan kalau saya bertanya, dia selalu bilang tidak tahu, padahal saya baru selesai untuk menjelaskan. Oh, kalau mengenai masalah itu, Bu, mungkin itu hanya masalah penyesuaian diri aja. Dan saya harap sih nanti dalam beberapa bulan lagi, dia tidak akan begitu lagi, Bu. Tapi Pak Kelvin, keadaan ini sudah hampir 2 minggu. Saya sangat khawatir tentunya. Lagi pula, saya rasa kesulitan Tegar itu tidak hanya sekedar soal belajar saja. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Bapak sebagai orang tuanya, tolonglah ajak bicara dengan Tegar. Mungkin kalau Bapak ajak bicara, akan lebih mudah untuk dimengerti olehnya. Tapi saya cuma minta tolong saja lho, Pak. Bagaimana? Nanti akan saya coba usahakan, Bu. Dan kita lihat aja nanti hasilnya gimana. Iya, Bu. Bu. Beli koran, Bu. Majalah, tabloid. Enggak, Bang. Saya mau numpang tanya, Bang. Iya, Bu. Kemarin saya waktu kesini ketemu sama kayak pemulung gitu, Bang. Kayak gelandangan, orangnya tinggi, besar, bewok. Apa Abang lihat? Kayaknya dia sering di lewat sini, Bang. Tinggi, Bu, ya? Bewok, tinggi. Kayaknya nggak ada, Bu. Kalau di mana-mana gelandangan dekil, Bu. Enggak, Bang. Tapi ini agak bersihan, Bang. Nggak kotor kayak gelandangan yang lain, Bang. Kali Abang lihat, tolong, Bang. Enggak tuh, Bu. Enggak. Ya udah, terima kasih, Bang. Sama-sama, Bu. Tiara dari mana sih? Dari depan. Gimana, Je? Udah siuman? Baru aja siuman. Kita lihat ke dalam ya. Saya di sini, Je. Pernah tinggalin saya. Kamu jangan pernah tinggalin saya. Jangan tinggalin saya. Saya sayang kamu. Kalau kamu mau pergi juga, Papa tidak bisa membayangkan bagaimana keadaannya. Papa nggak bisa melihat keadaannya yang seperti ini, Tiara. Nggak bisa. J, anak Papa laki-laki satu-satunya. Papa banyak menaruh harapan padanya.
Papa nggak tahu kenapa cinta membuatnya jadi begini. Kalau saja kamu meminta bayaran dan syarat apapun agar kamu bisa kembali dengan Jay, Papa akan melakukannya berapapun dan apapun. Papa rela mengorbankan diri Papa sendiri. Tiara, katakanlah, apa yang harus Papa lakukan agar kamu mau kembali dengan Jay? Papa nggak usah melakukan apapun. Jadi, kamu mau kembali pada Jay? Tiara? Tiara? Saya mau. Saya akan kembali sama Jay. Tiara, Papa sangat berterima kasih kepadamu karena mau mengembalikan hidup Jay pada Papa. Papa tidak akan melupakan pengorbanan kamu. Tidak. Papa berjanji, Papa akan mendukung cinta kamu. Papa akan melindungi kamu. Papa akan membuat kalian bahagia. Jadi sampai kapan Tegar akan seperti ini? Hah? Papa tanya deh. Tegar nggak boleh begini terus. Tegar kan tahu. Tegar harus menyadari bahwa sekarang Tegar itu tinggal di Medan, sayang. Tolong dong Tegar, jangan seperti ini. Papa kan malu sama Bu Guru Tegar. Nanti Bu Guru Tegar pikir Papa sering marahin kamu. Sekarang Tegar kasih tahu apa sih sebenarnya masalahnya. Tapi jangan Tegar bilang bahwa masalahnya itu Tegar pengen kembali ke Jakarta ya. Jawab dong Tegar, jawab. Loh, Tegar? Tegar? Memang susah lah Pak Kelvin. Kalau memaksa anak itu di luar kemauan dia, Pak. Bisa sakit nanti dia, Pak. Nggak usah ikut campur kamu urusan saya. Saya bukannya ikut campur, Pak. Tapi saya kan lihat Tegar, jadi tidak tega, Pak. Dia itu sering menangis sendiri, melamun sendiri, Pak. Hati siapa yang tidak tega melihat anak kecil seperti itu, Pak? Cobalah Bapak pikirkan. Saya tahu. Nggak usah kamu kasih tahu pun saya tahu. Cuman yang saya nggak ngerti, saya harus berbuat apa sekarang? Bah, macam mana pula Bapak ini? Kalau neneknya bisa merawat, kenapa enggak, Pak? Bapak kan sekarang masih sendiri. Bapak tidak bisa memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada Tegar. Bapak harus kerja, harus ke perkebunan. Kapan pula waktu Bapak untuk dia, Pak? Sudahlah Pak Kelvin. Lebih baik si Tegar itu dikasih kepada neneknya sajalah. Mana tahu neneknya bisa merawat dia dengan baik dan benar, Pak. Cobalah, Pak. Tapi saya takut kehilangan dia, Togar. Kalau nanti dia jauh dari saya takutnya malah si Tegar nanti yang melupakan saya. Pikir macam mana pula itu, Pak? Mana ada anak itu melupakan orang tuanya, Pak? Biar bagaimanapun, seorang anak akan ingat selalu sama orang tuanya, Pak. Dimanapun dia berada. Apalagi Pak Kelvin sebagai orang tuanya Tegar sangat baik, Pak. Sudahlah Pak Kelvin. Lebih baik Pak Kelvin mengalah lah untuk kepentingan si Tegarnya, Pak. Tidak mungkin, nggak mungkin saya mengalah. Kalau saya memberikan anak itu sama neneknya, sama aja saya membunuh harapan saya. Pak, Pak Kelvin, Pak. Kayaknya Tegar sakit, Pak. Dia mau gigil di kamarnya. Tegar. Yang. Tegar. Yang. Tegar, kamu kenapa Tegar? Yang di mana? Tegar. Yang. Tegar, ini Papa Tegar. Yang di mana? Aduh, badannya panas Yang. banget lagi. Yang Dia pas di minum mana? es nih tadi di sekolah. Yang. Kita bawa ke dokter aja yuk. Yang di mana? Ayo Tegar.
Jadi gimana dokter? Diagnosis sementara saya, Tegar mengalami sakit panas ringan aja. Terus mengenai panasnya itu gimana dokter? Panas itu disebabkan oleh infeksi, dan infeksi itu belum diketahui penyebabnya. Oleh sebab itu, kita harus melaksanakan tes laboratorium. Ya, kalau memang perlu diperiksa di lab, nggak apa-apa dokter. Tegar, mau kan ke laboratorium? Mari, silakan yuk, Tegar. Kamu anterin Tegar. Baik, Pak. Ayo, Tegar. Pak Kelvin, ya. Bapak mau menemani Tegar mengambil darah, Pak? Wah, kamu aja deh yang temenin, saya nggak tega, Togar. Terus yang memegang Tegar siapa, Pak? Ya Dia kamu menangis aja lah. terus itu, Pak. Aduh. Udah kamu aja lah yang temenin, saya nggak tega, Togar. Ya Tuhan, kalau sampai terjadi apa-apa sama si Tegar, saya nggak akan bisa maafin diri saya sendiri, Tuhan. Lindungilah anak saya, Tuhan. Lindungilah Tegar, Tuhan. Tiara, bagaimana dengan keadaan Jay? Udah siuman. Syukurlah. Berarti tidak ada alasan lagi kamu buat di sini. Jay pasti semakin hari semakin baik. Dan sebentar lagi dia pulang. Tiara, Ayah sama Krishna akan mengajak kamu pulang hari ini. Kita sudah memesan tiket. Dan pesawatnya berangkat nanti sore. Kamu siap-siap ya. Ayah mau bicara sama Pak Dimas. Ayah. Ada apa? Sebenarnya ada sesuatu yang ingin Tiara bicarakan sama Ayah sama Krishna. Tapi Tiara mau bicara sama Krishna dulu. Saya mau membicarakan sesuatu tentang... Apa, Tiara? Tentang... Saya tahu kamu pasti akan benci sama saya. Kamu pasti berpikiran kalau saya mempermainkan kamu. Katakan ada apa ini? Kenapa kamu bicara seperti itu? Ada apa? Kok kamu nangis? Ada apa? Saya memutuskan kembali sama J. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe
dan klik tanda lonceng di bagian kanan.